Hai guys, semangat pagi. Jumpa lagi dengan my channel. Saat ini saya akan berbagi tutorial bagaimana men-setting LCD 16x2 yang dilengkapi dengan modul I2C pada board Node MCU. Ini adalah proyek yang kedua dari beberapa proyek yang kami rencanakan. Jadi saya rencanakan setiap minggu akan muncul satu tutorial dan praktek tentunya bagaimana kita membuat suatu proyek dengan pemahaman yang mumpuni agar kita tidak menjadi robot. Artinya kita dapat berinovasi, mengupdate sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, seperti biasa saya pernah jelaskan ada 7 step untuk mempersiapkan pendevelopan suatu proyek Arduino. Jadi kalau diturutin ke 7 step ini, saya jamin 100% pasti bisa, karena setiap step kita lengkapi dengan data yang lengkap dan tutorial juga lengkap, dan sampai selesai menggunakan step by step. Jadi sebelum kita nanti melakukan praktek dengan alat yang tersedia, saya akan jelaskan terlebih dahulu tutorial lengkap tapi praktis, efektif. Baik, poin yang pertama adalah, pertanyaannya adalah what you are going to do, apa yang hendak akan kita lakukan. What is your project? Jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Jadi dalam case ini kita akan men-setting bagaimana LCD itu bisa bekerja jika disambungkan dengan Node MCU board seperti yang tampak pada layar. Oke, next. Jadi sebelum suatu board itu kita konekkan dengan perangkat lainnya atau kita integrasikan, maka board tersebut harus kita lihat dulu datasheet-nya, pin-pinnya, di mana VCC-nya, berapa volt, di mana ground-nya, pin-pin yang sepadan yang bisa kita update dengan pin yang sebelumnya yang mana, itu bisa kita lihat dari datasheet-nya. Setelah itu, poin yang kedua adalah kita install Arduino IDE-nya. Jadi kita bisa install melalui website resminya. Kemudian setelah kita install, sebelum install tentunya kita download terlebih dahulu. Step-step untuk penginstalannya seperti tampak pada layar. Setelah terinstall dengan baik, kita open nanti. Ini adalah new project yang sebelah kanan ini. Oke, kita jelasin, kita lanjutkan lebih dahulu. Setelah terinstall, selanjutnya adalah poin yang ketiga, kita konekkan, kita install driver dan kita checking dia menduduki port berapa. Ini. Jadi pada saat kita konekkan boardnya ke komputer, mula-mula dia tidak kenal. Karena Node MCU tersebut, driver boardnya itu belum ready di komputer yang saya gunakan, sehingga perlu kita install drivernya, yaitu driver untuk board ini nanti akan saya lampirkan di keterangan video ini. Setelah diinstal, dia nanti menduduki COM3 pada komputer saya.
Sehingga nanti pada sketch kompor apa yang akan kita gunakan menyesuaikan. Poin selanjutnya adalah board yang kita pasang tadi yang kita konekkan ke komputer itu, karena dia juga belum dikenali, kita add, kita install, kita select, kita verifikasi. Jadi cara untuk menginstalnya, kita masuk dari file, kemudian preference, nanti masuk ke Windows demikian. Maka kita ketikkanlah di dalam ini URL-nya ini seperti yang kuning di atas, sehingga setelah itu kita klik OK, maka dia akan masuk, selesai buka window baru. Maka kemudian setelah kita add, sekarang kita mau install, baru masuk kita ke tools, ke board manager. Selanjutnya akan masuk ke window ini, kita ketikkanlah di sini nanti yang mau kita install tersebut adalah grup dari ESP8266. Kita ketikkan sini, maka dia terset nampaklah ini bahwa ESP8266 udah di sini kelihatan, tapi dia belum terinstall. Untuk menginstalnya kita klik tombol install. Sementara versi yang kita install adalah bisa kita lihat di sebelah sini. Oke, ESP8266 ini adalah grup community-nya, sehingga Node MCU yang kita pakai itu adalah bagian dari ESP8266. Kelihatan kalau kita baca deskripsinya. Baik, selanjutnya setelah kita install, maka ESP8266 terinstall di sini akan kelihatan. Kemudian selanjutnya kita select, karena tadi board yang kita ada di Arduino IDE itu masih Arduino Uno. Karena kita menggunakan Node MCU, maka kita pilih, kita klik tools, klik board, guru ESP8266, baru klik Node MCU. Kemudian setelah itu selesai, baru kita sekarang mengupdate library. Tadi sudah saya sampaikan bahwa library yang kita gunakan itu, kita menggunakan LCD, tentu library LCD, dan juga kontrol LCD-nya, I2C-nya. Itu kita add, install, select, dan verifikasi. Karena ini kita menggunakan LCD, dan juga di sini ada kontrolnya di belakangnya, itu I2C-nya namanya. Jadi library yang kita gunakan dua. Kemudian kalau kita tengok ini wiring connection-nya itu, ini nanti masuk ke V-in, karena si LCD ini menggunakan 5 volt, kita tidak boleh menyambungkannya ke 3V3. Kemudian warna hitam ini ground, kemudian ini D1, D2, connect kemana, ini ada deskripsinya. Jadi tidak hanya D1, D2 aja yang kita gunakan sini, bisa kita pakai D3, D4 sampai D7 di sini bisa nanti kita gunakan. Nah, inilah gunanya tadi kita melihat datasheet daripada board yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini tadi. Ini ada D0 sampai D10 di sini. Di sini ada deskripsinya menggunakan pin D, kemudian di sebelah kanannya pin GPIO. Nah, ini angka-angka yang warna merah ini 16, 5 dan selanjutnya ini nanti kita butuhkan dalam pemrograman sketch. Kita menggunakan, ada kalanya kita menggunakan angka-angka ini, ada juga kalanya kita menggunakan D, pin D-nya gitu. Oke, selanjutnya kita menambahkan library daripada I2C-nya yang spesifik untuk Node MCU. Nah, ini saya highlight karena jangan salah, kalau kita sudah pernah menambahkan misalnya library I2C misalnya untuk special board Node MCU, tapi di kemudian hari kita mau konekkan misalnya board kita adalah board daripada misalnya Arduino Uno, itu library I2C tadi itu yang untuk Node MCU itu tidak jalan di Arduino Uno. Jadi harus kita download lagi, kita update lagi data kontrol I2C untuk modul Arduino Uno. Nah, jadi di sini pada awalnya juga saya terkecoh, tapi setelah saya berpraktek berulang-ulang, ternyata dia itu I2C-nya itu spesifik untuk board tertentu. Oke, jadi
Ini cara menambahkan library-nya, klik sketch, include library, kemudian add zip library, masukkan di mana kita simpan filenya. Oke, kemudian kita ikuti di sini, kemudian kita lakukan install. Setelah terinstall, nanti baru bisa running LCD-nya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan coding dengan sketch. Oke, coba kita lihat codingnya sebentar. Nah, jadi karena di dalam beberapa proyek ke depan, kalau kita menggunakan LCD, minimal pemahamannya udah tahu. Seperti di awal tadi, pemahaman kita pakai pin-pin berapa saja. Nah, sekarang kita mau melakukan codingnya. Jadi, oke, kita lihat, kita include-kan tadi library tadi liquid crystal LCD, ya, ini library-nya, header-headernya, kemudian ini library untuk I2C-nya, ini untuk kita include juga wire headernya, ini untuk nanti kita connect ke pin-pin berapanya. Kemudian ini adalah address daripada LCD-nya. Nah, ini biasanya di Indonesia ada dua yang beredar, yaitu LCD 0x27, nanti ada satu lagi, dan bagaimana caranya nanti ada di next slide. Oke, jadi ya pada saat mau mulai, ya ini serial begin. Nah, ini biasanya board yang kita gunakan misalnya dengan kecepatan rendah 9600, ya kita harus menyesuaikan 9600. Karena kita tadi menggunakan pin D1 dan D2, maka kita taruh di sini wire.begin D2, D1, D2 itu connect nanti ke SDA, D1 itu connect nanti ke SCL, kemudian LCD begin. Nah, ini hanya satu kali di running dia, sementara yang di running berulang-ulang di dalam aplikasi di dalam sketch-nya nanti, yaitu void loop. Void loop ini nanti setiap selesai dari atas ke bawah yang selesai, ulang lagi, looping dia terus. Jadi di sini ini adalah apa-apa yang mau kita tampilkan. Misalnya pada saat perdana dia itu kita lakukan beberapa tulisan, nah, nanti akan bisa kelihatan. Yang pertama ini kita untuk menampilkan di serial. Untuk seperti proyek pertama kemarin ada penampilan di serial bagaimana. Kemudian untuk menampilkan di LCD, nah sebenarnya ini pertama-tama kita clearkan, artinya tulisan-tulisan apa yang ada sebelumnya itu kita clearkan semuanya. Kemudian kita set kursor 00, itu adalah baris ke 0, dimulai dari baris ke 0. Kemudian kolom ke 0, baris ke 0. Ini tulisan nanti welcome. Nah, ini baris ke 0, baris ke 1, kolom ke 0, nanti tulisannya LCD is working. Setelah delay 3000 milisekund atau 3 detik, dikelirkan lagi semua tulisan ini, baru masuk lagi kolom ke 0, baris ke 0, tulisannya baik, kemudian masuk lagi kolom ke 0, baris ke 1, tulisannya medium sitompul, kemudian kita delay 2 detik. Setelah selesai 2 detik tulisan ini akan looping lagi ke atas ke sini. Jadi itu adalah cara bagaimana menampilkan tulisan ataupun data di LCD. Sangat gampang dilakukan karena nanti kita akan di dalam proyek-proyek selanjutnya menggunakan LCD sudah tidak bingung lagi. Oke, setelah itu kita upload program ataupun sketch-nya supaya di dalam LCD-nya nanti dia bisa bekerja. Nah, kemudian LCD yang kita gunakan tadi itu ada sedikit beberapa catatan di sini supaya gampang. Nah, ini kalau nanti dia misalnya tidak jalan menggunakan address 0x27, bisa kita ganti 0x3F. Tapi untuk mengetahui jelasnya bahwa LCD itu yang kita pakai itu addressnya berapa, nanti ada program ataupun sketch nanti dengan rangkaian wiring tadi itu kita jalankan, kita sambungkan ke komputer, kita running sketchnya ini nanti
aplikasi atau program ini akan mengasih tahu bahwa address daripada LCD yang kita gunakan itu berapa. Kemudian bisa juga tidak muncul itu karena kecerahan di layar monitor ini tidak tepat. Nah, ini bisa kita atur, kita tuning ini tripod yang warna biru ini, misalnya kita tambah ataupun kita kurangi sehingga tulisan yang udah kita programkan tadi itu nampak di layar sini. Kemudian ini adalah namanya modul I2C yang modul kontrol untuk LCD. Kalau kita tidak pakai modul kontrol ini, nanti bayangkan ini ada 16 pin akan kita sambungkan ke board yang kita pergunakan. Sementara kalau ini kita integrasikan, kita konekkan ke LCD, jadi kalau ke board itu nanti kita hanya tinggal menggunakan 4 pin ini, pin ground, pin VCC, pin SDA, dan pin SCL. Oke, itu deskripsi apanya, bagaimana menggunakan LCD. Jadi kita sekarang masuk ke prakteknya. Oke, jadi coba kita lihat. Pertama kita masuk dulu. Nah, ini udah saya bikinkan tadi, yang udah saya jelasin tadi sketsnya ya. Kalau kita mau melakukan verifying, oke, ini harus saya ganti dulu apanya. Masuk ke situ. Maaf tadi belum masuk ya. Oke, kita rekam dulu. Oke. Ini adalah sketch ataupun program daripada menampilkan tulisan di LCD. Kalau kita melakukan verifikasi, apakah program yang saya tulis ini ada yang salah, itu kita lakukan klik yang tombol ini. Dia nanti akan melakukan verifikasi. Kalau ada salah nanti dia dikasih tahu di sini. Tapi kalau dia benar, bisa kita lanjutkan. Oke, sebentar lagi akan selesai. Ah, ini sudah selesai. Nah, jadi sebelum kita melakukan upload ke modulnya, itu harus kita nah ini. Jadi harus kita konekkan dulu dia ke komputer. Oke, kita konekkan. Coba kita lihat, ini sudah kita konekkan. Jadi perkabelan ini sesuai dengan di teori yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Arduino IDE. Sekarang kita upload, tombol yang ini, klik. Kita upload. Oke, sambil kita perhatikan pada saat upload nanti akan kelihatan nanti di sini dia sudah berapa persen upload sampai selesai. Setelah selesai nanti bisa kita lihat kembali di layar LCD. Ini sedang proses uploading. Kita tengok 7%, 15%, sampai 100% nanti sambil kita tunggu. Oke, sambil ini menuju ke 100%, coba kita lihat di layar. Nah, ini masih proses. Oke, sambil kita tengok. Ini udah klip-klip, bentar lagi akan selesai. Oke, udah 100%. Coba kita tengok di layar monitor LCD ini. Welcome, LCD is working. Jadi apa yang kita tulis tadi di dalam script itu, mana yang dilakukan berulang-ulang, mana yang ditampilkan di dalam serial monitor. Oke, kita lihat dulu sebentar serial monitornya. Oke, ini coba kita masuk ke dalam serial monitor. Serial monitor. Oke, kita masuk sini. Nah, ini tadi yang di dalam serial monitor. Jadi yang kita tampilkan tadi hanya yang pertama di sini saja. Jadi kalau yang ini mau kita tampilkan juga yang di sini, itu bisa juga kita tambahkan nanti di sini. Oke, jadi kita
Oke, yang ini tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi itulah sekilas mengenai bagaimana kita melakukan LCD tadi itu bisa connect ke dalam board dan kita mau menampilkan tulisan ataupun data yang kita inginkan ke LCD, itu teorinya. Jadi kalau rekan-rekan melihat data tersebut bermanfaat, mohon subscribe, like, dan share-nya. Dan juga apabila ada komen, silakan di komen di video ini. Nanti pada saat saya baca, nanti saya akan balas komentar kawan-kawan. Jadi untuk proyek selanjutnya nanti kita akan masuk ke proyek LED Blink. Jadi memang sengaja saya bikin tutorial ini dari mulai yang paling sederhana nanti sampai 11 itu menggunakan Node MCU, baru nanti yang ke-12 kita masuk menggunakan Arduino Uno dan juga menggunakan SIM ataupun modul untuk apabila kita tidak ada sinyal misalnya internet menggunakan wifi, kita bisa menggunakan data internet ataupun SMS dari kartu yang kita gunakan di SIM 900. Kebetulan di board Node MCU ini nanti kita ada juga menggunakan misalnya di poin yang ke-6, ke-7, ke-8 itu mengakses internetnya menggunakan wifi yang ada di Node MCU-nya. Nah, itu salah satu mengapa saya memilih board untuk kali ini menggunakan board MCU, karena banyak proyek-proyek mulai nanti dari poin ke-6 itu semuanya menggunakan internet dengan akses wifi yang ada di board MCU. Sementara di proyek yang ke-12 nanti kita akses internetnya kita akan menggunakan board daripada SIM 900 yaitu menggunakan kartu handphone kita atau kartu seluler kita. Baik rekan-rekan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna. Terima kasih.